kursi atau singgasana, kemudian singgasana raja ya. Jadi Mbak, permisi Mbak, di sini ada nisan yang ditaruh. Jadi bentuknya adalah seperti kursi, motif kursi. Ya ini beberapa ada koin ya, koin kuno mungkin ya. Nah ini, tapi yang sangat monumental ada sebuah prasasti yang ada di sini ya. Nah ini ada sebuah prasasti yang sudah agak aus, namun ragam hiasnya ini sangat jelas sekali ragam hiasnya ya, berupa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Pacet, Mojokerto. langsung bersama mereka. Iya. Saat ini kita menyusuri jejak-jejak purbakala ya, dan situs-situs yang sangat bersejarah. Mari kita telusuri, ada beberapa artefak yang sangat penting, terutama pada masa-masa akhir Majapahit. Sebagaimana kemudian pada situs-situs asrama percandian pada masa kerajaan Majapahit, banyak tanaman-tanaman seperti pohon Kamboja, Nagasari, Andong, Puring, dan lain sebagainya, yang masih mensiratkan makam-makam yang ada di Jawa ini, masih kemudian menyimpan memori jejak peradaban kuno Majapahit. Misalnya di bawah pohon Kamboja ini ada lumpang batu ya. Nah, lumpang batu ini merupakan tidak familiar memang kalau berada di makam umum. Artinya dahulu sebelum menjadi makam muslim, tentu ada peradaban yang erat kaitannya, hubungannya dengan peradaban Majapahit. Selain itu di beberapa lokasi seperti ini ada umpak batu. Jadi umpak batu ini dalam ukuran yang relatif agak kecil ya. Umpak batu ini yang artinya ini adalah landasan dari tiang-tiang kayu dalam sebuah bangunan suci yang lebih kecil seperti pura di Pulau Bali ya. Nah ini. Selain itu juga ada beberapa artefak yang penting juga ya. Coba kita saksikan balok-balok batu candi misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga akan terlihat sekali, ini adalah umpak batu. Ya, saat ini kita sebenarnya berada di makam umum dari Desa Pacet ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepat di sebelah selatan dari Pasar Pacet. Dan di sini pernah juga ditemukan beberapa patok yang berlencana Sri Maharaja Girindra Wardana Dhyarana Wijaya. Yang sekitar 6 buah patok yang memiliki simbol payung, 2 telapak kaki, kendi, dan tongkat yang dililit ular. Ini pada keterangan pada prasasti Jiu dijelaskan bahwasanya simbol-simbol ini merupakan lambang dari Maharesi Bharadwaja. Jadi yang sangat monumental dan tidak dinanya-nanya adalah kursi atau singgasana, kemudian singgasana raja ya.
Jadi Mbak, permisi Mbak, di sini ada nisan yang di jadi bentuknya adalah seperti kursi, motif kursi. Ya ini beberapa ada koin ya, koin kuno mungkin ya. Nah ini, tapi yang sangat monumental ada sebuah prasasti yang ada di sini ya. Nah ini ada sebuah prasasti yang sudah agak aus, namun ragam hiasnya ini sangat jelas sekali ragam hiasnya ya, berupa sulur-suluran. Ini ciri khas dari kerajaan Majapahit ya. Nah ini. Memang lokasi ini selain memang ditemukan 6 buah lencana Girindra Wardana Dhyarana Wijaya yang dalam prasastinya antara lain prasasti petak ya, dan 4 buah prasasti Jiu atau Trailokya Puri yang berangka tahun 1486 Masehi. Artinya, dalam sumber tradisi Majapahit runtuh tahun 1478 Masehi, ini kemudian bisa terbantahkan dengan temuan prasasti petak dan 4 buah prasasti Jiu karena masing-masing berangka tahun 1486 Masehi. Atau bahkan di lereng Gunung Penanggungan ini masih terjadi pembangunan percandian gitu ya. Itu sampai angka tahunnya itu 1511 Masehi. Lah, di punden utama inilah ya kita akan mendapati jejak peradaban kuno Majapahit, balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, bongkahan batu bata kuno era kerajaan Majapahit, antefik serta sebuah prasasti angka tahun. Rahayu. Wakusal iroki fiku beri ala hatinya al-fatihah. Ya, assalamualaikum ya lal kubur. Fa'ina insyaallah bikum lakikum, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga ya. Jadi ada sebuah nisan di sini yang sangat unik. Mungkin bisa dari sini ya. Ternyata ini adalah sebuah prasasti yang jarang diketahui oleh masyarakat. Jadi di sini prasastinya terbaca di sini. Jadi ini ternyata ini adalah sebuah angka tahun dari sebuah balok batu candi. Jadi masih terlihat sekali kan angka tahunnya di sini. Ini terbaca 1, kemudian ini 3, ini 7, dan ini 9. Jadi ini adalah angka Jawa kuno, berangka Jawa kuno ya, yang terbaca 1379 Saka. Jadi 1379 Saka. Kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 9 tambah 8 7, sedangkan 7 ditambah 7 8 berapa ya? Berapa? 1379 Saka. Kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 1300 ini kan 7 ditambah 7 14 15 1459 ditambah 8 7, jadi 57 ya. Jadi ini ternyata jika dijadikan Masehi menjadi 1457 Masehi. Masa apa ini? Ini yaitu 1 tahun setelah Breh Wengker yang bernama Girisah Wardana ini naik tahta pada tahun 1456 Masehi. Sedangkan ini dijadikan Masehi menjadi 1457
Masehi, 1 tahun setelah Prabu Girisawardhana naik tahta. Prabu Girisawardhana itu sendiri merupakan kakek dari Dyah Ranawijaya yang mengeluarkan prasasti petak. Jadi tidak jauh dari ini, sekitar 1 km. Cucu dari Girisawardhana ini mengeluarkan prasasti petak yang memperingati tentang meninggalnya saudaranya dan ayahnya, yaitu Batara Ring Dahanapura, yaitu Surabrabawa. Diduga makam dari atau candi makam Dyah Suraprabawa tidak jauh dari lokasi ini. Kemungkinan mungkin di Desa Sajen sebelah selatan dari lapangan Sajen. Ini kemungkinan yang dimaksud dalam prasasti petak, yaitu Mahawi Sesalaya. Muang Mahalaya Bawana ini kemungkinan juga candinya masih sangat misterius ya, yaitu saudara dari Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, yaitu Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma. Jadi lokasi Pacet atau sebelah utara dari lereng Gunung Welirang ini memang sangat identik dengan loyalitas Prabu Girisawardhana Dyah Suraprabawa maupun Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Jadi sangat pantas sekali tanah-tanah di sini, termasuk tanah petak, tanah Jiu, di Kembang Belor, itu kemudian di Sawek, di Talasan, di Pung, di Batu. Ada 7 tanah Traliak Puri yang memanjang dari lereng Gunung Welirang ini sampai kemudian pinggir Sungai Brantas di Mojosari ini. Ini merupakan tanah-tanah perdikan yang dianugerahkan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Dyah Ranawijaya tahun 1486 ya, yaitu cucu dari Prabu Girisawardhana ini. Ini kemudian kepada seorang Brahma Raja Ganggadhara yang telah berjasa membantu raja menduduki tahta Majapahit ketika memang Majapahit lagi gonjang-ganjing. Dalam prasasti petak disebutkan Duk ayun-ayunan Yuda lawaning Majapahit, atau ketika terjadi pergolakan politik dan perang berlarut-larut di antara keluarga raja keluarga raja-raja Majapahit. Termasuk di area ini merupakan ternyata loyalitas dari Prabu Girisawardhana Dyah Suraprabawa dan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Semoga kemudian berbagai macam artefaktual yang ada di lokasi ini ya banyak sekali dan sangat-sangat penting, dan terutama prasasti angka tahun ini yang menandakan eksistensi sebuah bangunan suci pada masanya ternyata bisa diidentifikasi pernah adanya sebuah bangunan suci pemujaan yang kemungkinan ada abu jenazah dari salah satu raja Majapahit yang mangkat, yang muksa, yang kemudian abunya diletakkan di sini. Jika sebuah lokasi dipilih oleh leluhur Majapahit, maka dipastikan suatu saat nanti akan berjaya kembali. Maka Pacet ini akan suatu saat nanti pun akan bersinar kembali sebagaimana pada masa lalunya ketika pada masa kerajaan Majapahit. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu.